助かった。Hai halo semua, masih bersama Minchan di sini yang hobi bawain alur cerita anime buat kamu semua. Yang baru gabung, yuk subscribe biar Minchan tambah giat upload videonya. Kali ini Minchan mau bahas anime bergenre harem, yaitu Korewa Zombie. Kalau dari judulnya kedengeran serem ya, tapi santuy aja. Bagi yang gak suka horor, anime ini gak serem sama sekali dan malah koplak parah. Bercerita tentang anak SMA bernama Ayumu Aikawa yang dibunuh sosok misterius sepulang dari Indomaret. Nah, dia dibangkitkan lagi sama cewek bernama Yukliwood Hellside yang merupakan seorang necromancer dunia bawah. Sejak dibangkitkan lagi, Aikawa sekarang menjadi zombie. Habis itu, dia malah berurusan dengan banyak cewek dari berbagai kalangan dan malah para cewek itu tinggal di rumah Aikawa. Nah, udah penasaran sama cerita selengkapnya? Yuk, kita bilas sampai tuntas. Ichikiwir! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。Ayumu Aikawa berangkat sekolah setelah pamitan dengan cewek yang nginep di rumahnya. Dia adalah siswa dengan hidup yang normal. Aikawa sampai di sekolah, ngobrol sama teman-temannya, pinjem-pinjeman buku pelajaran, dan saling traktir jajan. Meskipun begitu, kehidupan normal dan nyamannya itu hanya semu. Begitulah cowok itu berpikir. Pas pulang sekolah, dia melihat ada kucing hampir ketabrak truk dan Aikawa melompat untuk menyelamatkan kucing itu. Dia malah yang ketabrak. あ、俺、ゾンビっす。Untungnya, Aikawa itu zombie sehingga nggak bisa mati. Tubuhnya mental ke langit, muter-muter di udara, dan nyungsep ke tanah. Lalu, dia balik ke rumahnya dan menyapa Yukliwood Hellside, cewek misterius yang merupakan necromancer dunia bawah. Cewek itu cuma diem dan sesekali membalas pertanyaan Aikawa dengan buku catatan. Aikawa masak untuk makan malam dan ternyata Yukliwood atau yang biasa dipanggil Yu adalah orang yang sudah menghidupkan kembali Aikawa dari kematian. Beberapa waktu lalu, Aikawa menjadi korban pembunuhan berantai yang pelakunya masih berkeliaran di kota. Malamnya, Aikawa ditelepon Orito. Soibnya itu bilang kalau pembunuh berantai itu sering beraksi di sekitar kawasan Aikawa tinggal. Aikawa pun paham karena memang udah pernah jadi korban. Malahan, Aikawa berniat mencari pembunuhnya untuk bikin pelajaran. Aikawa pun keluyuran ke Indomaret malam-malam. Dia sebel karena nggak bisa nemuin si pembunuh meski udah nyari-nyari. Habis dari Indomaret, dia pergi ke kuburan. Tempat paling asoy bagi zombie kayak dia ya udah pasti kuburan. Di sana dia nyantui sambil minum Coca-Cola. Pas lagi enjoy, dia mendengar suara ribut-ribut dan dari kejauhan ada tanda-tanda pertarungan dua sosok misterius. Mendadak seorang cewek mental dan nyungsep di sebelah Aikawa. Nama cewek itu adalah Haruna, si gadis bersenjata sihir dari Firi. Karena Haruna membawa gergaji mesin, Aikawa mengira cewek itu adalah si pembunuh berantai. Haruna memperingatkan Aikawa soal Kumachi, yaitu monster yang disebut Megalo kelas B. Sayangnya, Aikawa telat minggat dan tubuhnya pun ditikam cakar-cakar raksasa sama monster jumbo di belakangnya. Haruna berjanji bakal membalaskan dendam Aikawa, tapi Aikawa masih santuy, soalnya ya dia nggak bakalan mati kan? Haruna maju dan menyerang pakai gergaji mesinnya. Bukannya langsung nyerang Kumachi, cewek itu malah menggergaji tubuh Aikawa sampai terbelah dua, kemudian sukses menyerang Kumachi yang kaget. Aikawa nyungsep dengan tubuhnya yang jadi dua, dan pas tahu Aikawa masih hidup, Akina malah syok sendiri. Aikawa kemudian menjelaskan kalau dia zombie. Karena itu, dia minta tolong tubuh bagian bawahnya untuk diambilin. Tapi Haruna malah berniat menghapus ingatan Aikawa dan ajaibnya pas dia menggunakan sihir, mendadak seluruh baju Haruna lenyap nggak tahu kemana. Cewek itu panik dan nonjokin Aikawa karena merasa udah mencuri sihirnya. Beberapa waktu setelahnya, Haruna ikutan pulang ke rumah Aikawa.
Di sana dia kenalan sama Yu yang masih santuy kayak biasanya. Aikawa pun menjelaskan kalau Yu adalah necromancer dunia bawah yang udah mengubahnya menjadi zombie. Habis itu Aikawa heran, ngapain Haruna harus ikutan ke rumahnya. Haruna bilang kalau Aikawa udah nyolong kekuatan sihirnya sehingga dia kudu tanggung jawab. Mulai saat itu, Haruna bakalan jadi penghuni rumah itu. 冥界のネクロマンサーユークリウッド・ヘルサイズさんですけど。問題が解決するまではここにいさせてもらうからな。はあ、まあ近所迷惑にならないぐらいなら別に構わないけど。あ、大先生ですか？私です。リフレインネンライジング組。なんだこの魔装具は。いや電話だけど。ああ？そのなんとかって魔法の国には携帯がないのか。 Besoknya, Aikawa berangkat sekolah dan gak ada yang aneh sepanjang sekolah. Tapi pas sekolah kelar dan Aikawa masih nyantui di kelas sendirian, om-om misterius datang ke ruangan itu. Ternyata, om-om itu adalah salah satu dari Megalo dan dia berusaha menyerang Aikawa. Saat itu juga Haruna nongol di jendela ruangan. Dia memperingatkan kalau om-om itu adalah Megalo kelas AA dan saat itu juga si om-om berubah menjadi monster udang. Haruna berubah menjadi mode penyihir, tapi karena kekuatannya belum balik, seluruh bajunya langsung hilang lagi. Habis itu, Aikawa yang melawan si udang. Dia menahan capit udang itu, kemudian menghajarnya pakai tinju-tinju mautnya. Si udang nyungsep ke sekitar papan tulis, sementara tangan Aikawa malah bonyok sendiri. Setelahnya, Haruna menyarankan Aikawa menggunakan mistletoe miliknya, yaitu gergaji mesin warna pinknya itu. Dengan senjata sihir itu, Aikawa bisa menggunakan kekuatan sihir milik Haruna yang udah dia colong. Nggak punya pilihan lain, Aikawa pun mengambil gergaji mesin itu. Setelah ngucapin mantra, dia langsung berubah dan nggak taunya kostum sihirnya nggak berubah dari yang kemarin dipakai Haruna. Alhasil, Aikawa kayak bencong penempatan lampu merah yang lagi ngamen. Bodoh amat lah soal penampilan. Aikawa pun menyerang si udang dengan gergaji dan keduanya gelut sampai terdengar dar-der-dor dari kelas itu. Anak-anak yang masih ikut kegiatan klub di lapangan heran kok ada suara jedar-jedor dari arah kelas. Mendadak si udang mental ke udara dan disaksikan anak-anak. Haruna dalam mode bencong perapatan melompat dan melancarkan serangan pamungkas. Sekali jebret, si udang kebelah dua. Aikawa pun mendarat ke lapangan. Apesnya anak-anak langsung mengerubunginya. Mereka semua menganggap Aikawa aneh karena berdandan kayak bencong. Nggak cuma itu aja, banyak yang langsung memfoto dan mereuploadnya untuk diupload ke TikTok. Hilang sudah hari-hari normal dan nyaman Aikawa. やっぱり変態なんだな。俺ゾンビっす。縁ガチョだぜ相川。やめろ。取るな。やめてやめて。安穏たる日々、それはまやかし。もう俺は魔装少女に任命する。光栄だろ光栄だろ光栄だろ光栄だろ。 Untungnya, Aikawa bisa menghapus ingatan para saksi dengan sihirnya. Alhasil, kehidupannya nggak jadi amburadul. Sudah seminggu berlalu sejak kejadian tersebut, Haruna juga masih nginep di rumahnya. Suatu hari, Haruna membuatkan masakan spesial yaitu telur dadar untuk bekal Aikawa. Awalnya sih Aikawa nggak yakin rasanya enak. Pas dia buka kotak makannya, bentuk telur dadarnya meyakinkan. Apesnya, Haruna nggak ngasih dia nasi. Malahan, di botol minuman yang seharusnya berisi air, malah diisi telur dadar juga. Aikawa mencoba mencicipinya, dan ternyata rasanya super duper maknyus. Teman-temannya diminta nyicipin, dan semua orang langsung happy dan menukar porsi telur dadar dengan roti. Akhirnya, Aikawa cuma makan sedikit dan dapat banyak roti. Pas pulang, Haruna udah nungguin sambil senyum-senyum songong. Aikawa membiarkan cewek itu berbangga diri karena masakannya memang enak. Tapi lain kali, Aikawa minta dibawain nasi. Habis itu, Haruna malah minta dimasakin, dia ogah masak sendiri meski skillnya udah kayak juara MasterChef. Aikawa pun masak oseng-oseng celeng. Pas sudah jadi, mereka semua ngumpul di meja makan dan Yu kayak biasa, nggak mau ngomong dan cuma nulis kalimat di kertas catatannya. Mereka menikmati makan malam bersama dan malahan Haruna nambah nasi bolak-balik karena saking enaknya.
Mendadak, ada cewek semblehoy yang nimbrung di meja makan. Dia minta tambah sup miso dan Aikawa pun ngambilin tanpa curiga. Pas dipikir-pikir, dia heran. Kok bisa ada cewek lain masuk ke sana dan makan bareng? Cewek itu memperkenalkan diri sebagai Serafim atau biasa dipanggil Sera. Hobinya adalah jurus pedang walet kembali. Keahliannya adalah jurus pedang walet kembali. Pokoknya segala sesuatu tentang dirinya berhubungan dengan jurus pedang walet kembali. Sera datang ke sana untuk menemui Yu. Dia ingin minta bantuan sang necromancer buat ke desa ninja. Namun Yu ogah dan minta Sera diusir aja. Untungnya Aikawa masih berbaik hati dan mau mendengar cerita Sera. Ternyata Sera adalah seorang ninja dan lebih tepatnya adalah ninja pengisap darah. Dia ingin agar Yu membantu desanya memenangkan perang antar klan ninja. Sayangnya Yu ogah kemana-mana, karena itu Sera menawarkan diri buat menjadi pelayan Yu. Tapi Yu menolak karena udah punya Aikawa. Habis itu Sera malah sebel sama Aikawa. Dia pun ngajakin Aikawa gelut untuk menunjukkan siapa yang lebih layak menjadi pelayan Yu. Mau nggak mau, Aikawa pun nerima tantangan itu. Aikawa, Sera, dan Haruna kemudian pergi ke kuburan dan Aikawa bilang ke Haruna buat nggak bantuin dia. Ternyata Haruna emang nggak ada niatan buat membantu dan cuma pengen nonton. Pertandingan pun dimulai, keduanya maju dan saling melancarkan serangan. Sekali jebret, Aikawa langsung nyungsep ke kuburan. Aikawa menyesal udah meremehkan skill gelut Sera. Namun dia masih bisa bangkit dan keduanya pun melanjutkan pertarungan sengit tersebut. Aikawa jelas kewalahan menghadapi serangan demi serangan yang dilancarkan Sera. Apesnya, tangannya ketebas pedang dan juga copot. Untungnya dia zombie dan santuy aja kalau tubuhnya lepas. Aikawa pun punya trik buat ngalahin Sera. Dia nekat maju dan membiarkan pedang Sera menikamnya. Habis itu, Aikawa mengunci Sera lantas melancarkan sundulan super keras. Tubuh Sera langsung berubah menjadi kayu. Di udara, Sera udah siap melancarkan jurus pedang burung walet kembali. Serangan-serangan mematikan menerjang Aikawa dari udara dan untungnya Aikawa berhasil selamat dan melempar potongan tangannya ke arah Sera. Langsung aja, cewek itu nyungsep dan masuk ke kuburan. Dia mengakui kemampuan Aikawa dan berkata akan segera pulang. 250%! いったー！ 危険ツバメ返し8連俺ゾンビっす。 Habis itu, Haruna dan Aikawa pun balik ke rumah. Lah ternyata Sera udah di sana dan lagi melayani Yu. Pas ditanya ngapain Sera di sana, cewek itu bilang kalau di sana sudah menjadi rumahnya. Sejak saat itu, dia bakalan tinggal di sana dan karena nggak bisa jadi pelayan Yu, maka dia bakal jadi pelayan Aikawa. Malamnya pas mau turu, Aikawa mengingat kejadian beberapa waktu lalu. Suatu malam, pas lagi pergi ke Indomaret, Aikawa melihat Yu yang sendirian duduk di teras Indomaret. Cewek itu cuma diem dan gak ngapa-ngapain. Karena itu, Aikawa nyamperin dia dan mencoba menghibur. Ternyata cewek itu gak mau ngomong, dia cuma mau menuliskan kalimat-kalimat di kertasnya. Mereka pun menjadi akrab dan menghabiskan waktu bersama. Pas sudah malam, Aikawa pun akhirnya izin untuk pulang. Di perjalanan, Aikawa mendengar suara minta tolong. Dia masuk ke sebuah rumah tempat pembunuhan terjadi. Apesnya dia ditikam dari belakang dan innalillahi. Sebuah suara terdengar dan memintanya jangan mati. Aikawa bangun dan bertemu dengan Yu yang sudah menghidupkannya. Sejak saat itu, Yu selalu bersama dengan Aikawa. Besoknya, Aikawa sarapan bareng sama cewek-cewek dan Haruna udah masak telur dadar super maknyusnya lagi. Meskipun enak, Aikawa minta Yu buat masak yang lain kapan-kapan. Tapi Yu ogah melakukannya. Dia juga nggak mau nyiapin nasi buat Aikawa. Mereka berdua pun malah adu cincong. Haruna keceplosan bilang, mati aja lu. Dan ucapan itu membuat Yu tersinggung. Dia meminta mereka buat nggak membahas sesuatu tentang kematian. Tapi karena jengkel dan keceplosan, Haruna bilang mati aja lu lagi. Dan Yu langsung menampar cewek itu. Dia meminta agar nggak bawa-bawa kematian karena mati itu sangat menyedihkan. Mereka semua pun tertegun dan sebagai permintaan maaf, Haruna ngasih telur dadar yang ada di botol minuman ke piring Yu.
Habis itu, dia pun ngacir ke kamar. Nggak lama kemudian, cuaca berubah menjadi mendung, hujan pun turun mengguyur seisi kota dan saat itulah Yu minta nambah makan. Besoknya adalah hari yang terik. Aikawa berangkat sekolah dengan males-malesan. Sementara Aikawa sekolah, para cewek di rumahnya malah mainan stako. Para cewek nggak ada yang mau kalah sampai susunan balok kayunya tinggi banget. Sementara itu, Aikawa males-malesan di sekolah. Sebagai zombie, dia sebenarnya nggak terlalu tahan ada di bawah matahari. Karena itulah dia pakai payung biar nggak terlalu kepanasan. Siangnya, dia melihat sohibnya yaitu Orito yang nawarin cewek-cewek buat ngedet. Tapi, cewek mana aja yang dia ajak semuanya nggak ada yang mau. Dia udah pakai segala macam trik, tapi nggak ada yang sukses. Karena dia udah beli tiket buat pasangan, mau nggak mau dia pun nawarin ke Aikawa. Awalnya Aikawa nggak mau, tapi demi menyelamatkan sohibnya dari rasa galau, dia pun mau menemaninya. やめてピエロなオリトを見ないであげてせっかくのタタケンを捨てるのはもったいないっていうか、むしろ女と出かけるなんて普通すぎてつまらないっていうか。ボーリング？さあ、男の友情で誘ってやるよ。かわいそうに誰も相手してくれなかったんだ。もういいんだ行こうなボーリング Di rumah, cewek-cewek bosen mainan stako, kemudian ganti mainan mahjong. Mereka menghabiskan sepanjang hari buat mainan terus. Karena udah bosen, mereka pun mutusin buat keluyuran di kota. Sementara itu, Aikawa dan Orito makan ke Burger King. Aikawa pede aja beli paket yang ada hadiah topeng gulatnya. Orito bilang kelakuan Aikawa itu norak dan gak mungkin ada cewek yang suka. Padahal di sekitar sana, para cewek lagi pada happy pakai topeng gulat. Habis makan, mereka pergi ke arena bowling. Aikawa males-malesan, sementara Orito main dengan semangat. Sampai akhirnya Orito melihat 3 cewek cakep. Pas Aikawa ikutan lihat, dia langsung syok. 3 cewek yang dimaksud oleh para pengungsi di rumahnya yang nggak tahu kenapa bisa ada di sana. Orito yang otaknya ngeres langsung mikir yang enggak-enggak. Pas lihat Sera yang semblehoy, dia membayangkan cewek itu pasti model dan pakai daleman warna putih. Pas lihat Haruna, dia membayangkan cewek mungil itu pakai daleman garis-garis. Terus pas lihat Yu yang kayak lagi cosplay, dia membayangkan cewek itu pakai daleman tipis. Aikawa pura-pura nggak tertarik, bisa modar kalau Orito tahu para cewek itu ngungsi di rumahnya. Karena nggak mau kepergok lagi di sana, Aikawa pun pengen keluar. Tapi apesnya, Haruna udah lihat dia. Aikawa pun langsung ngumpet dan tiduran di bangku. Haruna melambai dan Orito kegeeran cewek itu melambai ke arahnya. Habis itu, para cewek nyamperin Orito. Si cowok itu udah pede tapi nggak taunya para cewek nyamperin Aikawa. Nggak mau ketahuan, Aikawa memakai topeng gulatnya dan pura-pura jadi orang lain. Tapi para cewek nggak bisa dikibulin. Orito pun kaget karena mereka ternyata saling kenal. Aikawa lalu membuka topengnya karena udah ketahuan. あゆむん家に住んでんだよ。即答かよ説明しろ。そっとしておいてくれ。あれ言ってなかったっけ？本当いきなりすぎてバタバタしてたからな。相川、何があった？ Setelahnya, Orito makin syok karena tahu para cewek tinggal di rumah Aikawa. Orito ngambek karena nggak pernah dikasih tahu. Dan habis itu dia bertanya Aikawa udah ngapain aja. Dia langsung membayangkan Aikawa sama para cewek itu lagi mantep-mantep. Setelahnya, Orito nantangin Aikawa duel bowling. Kalau Orito menang, Aikawa harus membolehkannya tinggal di rumahnya juga. Pas duel, Orito kalah telak. Dan habis itu, Orito ditelepon cewek suruh menemuinya. Ternyata yang menelpon adalah Kyoko, cewek yang sudah dia anggap kayak adiknya sendiri. Karena Kyoko naksir Aikawa, maka Orito ngajakin Aikawa buat nemuin cewek itu. Mereka pun pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Kyoko. Aikawa dikasih tahu kalau Kyoko adalah korban selamat dari si pembunuh berantai. Mereka berdua pun masuk ke kamar Kyoko dan melihat Aikawa datang, Kyoko langsung salting. Orito bilang kalau Aikawa demen cewek rambut kuncir 2. Akhirnya Kyoko buru-buru ngunci rambutnya jadi 2. Aikawa pun memuji cewek itu dan bilang kalau dia cakep. Cewek itu sudah mulai ceria meski kedua orang tuanya dibunuh.
Setelahnya, dia menjelaskan bahwa setelah keluar dari rumah sakit, dia bakal pindah ke Kyoto dan tinggal sama kakeknya. Orito pamit mau naruh bunga ke vas, dan pas dia pergi, Aikawa dengan hati-hati bertanya apakah Kyoko melihat si pembunuh. Meski sedikit takut, Kyoko menjawab kalau dia memang melihatnya. Aikawa pun bertanya seperti apa ciri-ciri pembunuh itu. Yang mengejutkan, ciri-ciri si pembunuh sangat mirip dengan ciri-ciri Yu. Aikawa pun penasaran apakah Yu adalah si pembunuh berantai tersebut. Setelahnya, Kyoko memeluk Aikawa karena merasa takut. Aikawa pun menenangkan cewek itu dan di sisi lain, Yu dan para cewek sudah balik ke rumah Aikawa lagi. Malamnya Haruna mau masak sayur-sayuran. Dia meminta Sera buat membantunya masak, sementara itu Aikawa duduk berdua sama Yu. Meski sempat mencurigai Yu, namun Aikawa merasa tidak mungkin Yu adalah sang pembunuh berantai. Beberapa saat kemudian, masakan jadi, yang full masak adalah Sera. Hasilnya adalah sup mengerikan yang sangat beracun. Aikawa mencoba mencelupkan sumpitnya dan sumpit itu langsung meleleh. Sera menggunakan spatula buat mengambilkan sup ke mangkuk Aikawa dan spatula itu langsung ambyar pas naruh cairan sup ke mangkuk. Dia segera meminta Aikawa meminumnya sebelum mangkuknya meleleh. Karena dipaksa, Aikawa pun meminumnya dan seluruh dunia langsung jungkir balik dan Aikawa auto pingsan. Pas dia sadar, perutnya terasa sangat sakit, gak ada lagi yang mau makan makanan beracun itu. Aikawa diminta masak sesuatu yang lain, tapi karena malas masak, Aikawa langsung pesen Pizza Hut. Tak lama kemudian, pintu rumah diketuk dan Aikawa kaget, kok pizzanya cepet banget nyampe. Pas dibuka, yang datang bukanlah petugas pizza, melainkan manusia anjing. Dia memperkenalkan diri sebagai Cerberus One-Shot, sang penjaga dunia bawah. Tugasnya adalah membantu arwah yang ingin pergi ke dunia bawah dan mencegah yang ingin keluar. Cerberus pun tahu kalau Aikawa sudah pernah sampai ke dunia bawah tetapi malah kembali ke dunia. Aikawa menduga kalau Cerberus bakal membuatnya balik ke dunia bawah. Dan Cerberus membenarkannya, dia pun mulai menyerang Aikawa. Nggak mau celaka, Aikawa pun masuk ke rumah. Tangannya sudah terluka waktu itu dan dia mendatangi Yu yang segera menyembuhkan luka di tangan Aikawa secara insan. Cerberus masuk ke rumah dan kaget melihat Yu. Dia pun tahu kalau Yu yang sudah membangkitkan Aikawa. Ternyata Yu itu sangat disegani di dunia bawah. Karena itu Cerberus langsung memaklumi tindakan cewek itu. Meski demikian, Cerberus masih nggak habis pikir kenapa Yu memilih Aikawa. Setelah meminum ocha tapi tumpah semua, Cerberus pun pamitan. Dia bilang harus membimbing arwah manusia yang mati tak jauh dari sana. Tahu bahwa orang mati itu adalah korban pembunuhan, Aikawa segera mengejar Cerberus. Mereka berhenti di atap gedung, dan di sana Aikawa baru tahu bahwa setiap kali Yu menggunakan kekuatan penyembuh, rasa sakit yang diderita pemilik luka juga akan dia rasakan. Aikawa terkejut mendengarnya karena Yu tak pernah menceritakan hal itu. その彼女が自らの意志であなたの傷を癒した。つまりヘルサイズ様があなたを特別な存在と認めた。特別な存在。すべての中心。それがヘルサイズ様です。一言も。それがあの方の優しさです。俺が特別。あそこが犯行現場です。 Setelahnya, mereka segera pergi ke lokasi kejadian, namun mereka terlambat. Arwah dari korban sudah menghilang, dan menurutnya, akhir-akhir ini banyak kejadian arwah yang menghilang dan tidak menyeberang ke alam baka. Saat Aikawa bertanya kemana para arwah, Cerberus menjawab mereka ditumbalkan untuk ritual tertentu. Yang mengorbankan jiwa akan mendapatkan kekuatan sihir besar. Mereka menumbalkan para arwah untuk sosok yang disebut Raja Malam Hari. Saat itulah sang pembunuh beraksi. Meski tahu Aikawa adalah zombie, Cerberus melindunginya. Akibatnya, pedang si pembunuh menikam Cerberus sekaligus Aikawa. Dan celakanya, Aikawa tak bisa melihat wajah si pembunuh. Dia dan Cerberus pun tersungkur, dan sebelum melebur lenyap, Cerberus meminta Aikawa untuk menjaga Yu. Beberapa saat setelahnya, Aikawa pulang dengan penuh darah. Yu pun segera mengobati lukanya, dan setelah itu mereka mengobrol berdua di beranda. Aikawa pun bertanya tentang rasa sakit yang selalu Yu tanggung setiap kali mengobatinya. Yu menjawab bahwa dia sudah terbiasa. Setelah itu, Aikawa bertanya kenapa Yu memendam semua emosinya, dan akhirnya Yu pun menceritakan semuanya. Dia adalah sosok yang penuh dengan kekuatan sihir.
Sedikit gejolak dari emosinya bakal menimbulkan kegemparan karena sihirnya lepas kendali. Dia juga tidak bersuara karena setiap yang keluar dari mulutnya mengandung kekuatan sihir. Alasannya dia memakai Zera juga agar sihir di tubuhnya tidak meledak-ledak. Yu khawatir Aikawa akan menganggapnya monster setelah itu, tetapi Aikawa jelas tidak melakukannya. Saat Yu bertanya apa dia masih boleh tinggal bersamanya, Aikawa menjawab bahwa mereka akan terus bersama apapun yang terjadi. Besoknya, paus terbang raksasa muncul di langit dan meneror kota. Haruna berkata bahwa itu adalah megalo kelas AAA. Zera melesat dan melawan monster di udara itu. Dia dibantu Aikawa dalam melawannya. Namun, kekuatan si paus sangatlah dahsyat. Agar tidak menghancurkan kota, Haruna menggunakan sihir pelindung yang menahan paus raksasa turun ke daratan. Setelahnya, dia meminta Aikawa berubah menjadi mode bencong perempatan. Tak punya pilihan lain, Aikawa pun berubah dan dia melancarkan serangan-serangan dahsyat tetapi gagal menghabisi si paus raksasa. Setelahnya, dia menghimpun kekuatan yang sangat dahsyat. Pakaiannya berubah makin lucu dan setelah itu dia meminta Zera menebas leher paus itu sekuat tenaga. Cewek ninja itu pun melesat dan pedangnya bisa berubah menjadi besar dan dia sukses menebas leher paus itu. Menyusulnya, Aikawa melesat dan melancarkan serangan pamungkas. Paus tersebut pun berhasil untuk dikalahkan. 750、800。歩む。Malamnya Haruna mengizinkan Haruna untuk menghisap darahnya. Itu adalah hal yang harus dilakukan para ninja penghisap darah sesekali untuk bertahan hidup. Besoknya, Haruna mencoba praktek menggunakan mode penyihirnya. Namun energinya belum terlalu kuat sehingga bajunya copot semua. Aikawa kebetulan pas masuk dan nawarin Haruna untuk makan bareng. Haruna pun langsung nonjok Aikawa karena masuk pas dia nggak pakai apa-apa. Habis makan bareng, para cewek mutusin buat mandi bersama. Aikawa kejata beresin perlengkapan makan dan habis itu ponselnya berdering. Ternyata yang memanggil adalah bos dari Haruna yang berada di Firi. Aikawa pun memperkenalkan dirinya sebagai pengganti Haruna untuk sementara waktu. Habis itu si bos berkata bahwa misi untuk mencari tahu Kyoto yang diberikan ke Haruna ternyata udah dibatalin. Aikawa pun baru ngeh kalau ternyata selama ini Haruna diminta buat beli tahu. Yang dia heran, Haruna diminta ke Kyoto tapi kok malah pergi ke Tokyo. Kemungkinan besar kalau Haruna udah kesasar dan Haruna nongol dan minta diambilin es krim. Dia baru ngeh kalau nggak pakai apa-apa dan langsung minggat. Habis itu Aikawa nelpon Kyoko. Karena tahu kakeknya ada di Tokyo, Aikawa minta tolong buat dibeliin tahu Kyoto. Kyoko pun dengan senang hati bakal melakukannya karena naksir sama Aikawa. Besok malamnya, Kyoko ngabarin kalau tahunya udah sampai. Dan mereka pun janjian mau ketemuan di suatu tempat. Pas Aikawa mau berangkat, dia diperingatkan Yu untuk jangan pergi malam itu. Namun, Aikawa nggak menggubrisnya dan tetap pergi. Ternyata mereka janjian di kuburan, dan di sana Kyoko menemui Aikawa dan memberinya tahu Kyoto. Aikawa mau ganti duit beli tahu, tapi Kyoko menolaknya dan dia rela mentraktir Aikawa tahu itu. Semuanya tanpa aman sentosa, sampai akhirnya Kyoko menunjukkan sosok aslinya. Dia pun menikam Aikawa dengan pedangnya. Aikawa tersungkur kesakitan meski tidak mati, dan dia pun bertanya siapa sebenarnya Kyoko. Ternyata Kyoko adalah sang pembunuh berantai. Dia memanipulasi ingatan orang-orang agar berhasil melarikan diri. Bahkan, orang tua yang dia bunuh bukanlah orang tuanya, melainkan hanya orang asing. Ingatan Orito juga sudah dia manipulasi. Aikawa bangkit dan nekat gelut melawan Kyoko, namun ternyata Kyoko sangat ganas dan tak mudah dikalahkan. Alasan membunuh banyak orang adalah agar dia bisa mendapatkan keabadian. Tak lama kemudian, Zera dan Haruna sampai di sana. Kyoko berubah ke mode gadis penyihir dan siap menghadapi para musuh. Aikawa dan kedua cewek pun keroyokan melawan Kyoko, namun Kyoko ternyata sangatlah overpower. Dia bisa menggunakan berbagai elemen sihir untuk menyerang Aikawa dan gengnya.
Aikawa kemudian berubah ke mode bencong perempatan, kemudian maju melawan Kyoko. はいおしまい輝いてる今の歩夢輝いてる剣ツバメ返だから2対1と言ったでしょ Kyoko pun ambruk tak berdaya, celakanya dia masih bisa bangkit. Aikawa mengira dia adalah zombie, namun Kyoko membantahnya. Dia hanya memiliki banyak nyawa yang bisa membuatnya tetap hidup. Situasi menjadi kacau karena Kyoko terlalu kuat untuk dihadapi, tapi tak lama kemudian, Yu datang ke sana dan siap beraksi. Kyoko pun sudah sejak tadi menantikan datangnya sang necromancer dunia bawah tersebut. Kyoko merasa senang karena bisa merasakan sihir Yu sedekat itu. Dia melancarkan terjangan tornado, namun langsung lenyap begitu menyentuh tubuh Yu. Kyoko makin bersemangat dan melancarkan serangan-serangan sihir lainnya, namun semua serangan itu tidak mempan sama sekali. Kyoko memuji pertahanan kuat dari Yu, dan karenanya dia melancarkan serangan bola sihir yang sangat dahsyat. Namun hasilnya sama saja karena Yu masih berdiri tegak tanpa tergores. Setelahnya, Yu mengambil gergaji milik Haruna. Dia merapal mantra dan seketika itu juga sihirnya aktif. Dia pun berubah kostum menjadi gadis penyihir. Aikawa pun tahu bahwa Yu adalah gadis bersenjata sihir terkuat. Sihirnya menyedot sihir yang begitu lemah dan Kyoko semakin tertarik. Dia melancarkan berbagai serangan beruntun namun tak ada yang mempan. Setelahnya, Yu terbang menjauh karena tak ingin melibatkan Aikawa dan yang lainnya. Dia berhenti di sebuah bukit yang sepi dan Kyoko pun menyusulnya. Kyoko mengerahkan kekuatannya ke gelembung sihir, dia melancarkan serangan dahsyat sampai kulit jarinya mengelupas. Namun serangan itu tak berefek apa-apa. Yu masih berdiri diam, sementara Kyoko berulang kali melancarkan serangan gelembung sihir meski harus membuat kulit di lengannya terkelupas terus-menerus. Ledakan-ledakan dahsyat tercipta, satu lengannya terluka parah dan Kyoko menggunakan lengan lainnya untuk melancarkan serangan beruntun. Gelegar dahsyat terus terjadi dan kedua lengan Kyoko pun juga sudah remuk. Namun di balik asap ledakan, Yu masih berdiri tanpa tergores. Yu memperingatkan agar Kyoko kembali saja ke tempat asalnya. Kyoko menolaknya, dia masih ingin melakukan perlawanan. Sementara itu, Sera mengatakan bahwa yang paling ditakuti dari Yu bukanlah zirah maupun serangan fisiknya. Tak lama kemudian, Yu membisikkan sesuatu. Seketika itu juga pohon di belakang Kyoko mengering, sementara Kyoko langsung tumbang. Sera pun berkata bahwa kekuatan kata-kata Yu adalah yang paling menakutkan. Dia mengatakan bahwa barusan Yu mengucapkan satu kata, yaitu mati. Aikawa pun terkejut karena hanya dengan satu kata itu Yu bisa membunuh orang. Dia langsung ingat saat Yu menampar Haruna karena Haruna menyumpahi Aikawa untuk mati. Karena kekuatannya yang sangat berbahaya itu, Yu menyegel kekuatannya sendiri. Di atas bukit, Kyoko masih bisa bergerak. Dia masih memiliki cukup nyawa untuk bangkit, namun dia kembali tumbang karena Yu mengucapkan kata mati. Kyoko bangkit berulang kali, dan Yu terus mengucapkan kata mati setiap kali Kyoko bangkit. Kyoko bangkit sambil merusak gendang telinganya. Dengan begitu, dia tak bisa mendengar suara Yu. Dia pun maju perlahan-lahan mendekati Yu untuk menyerangnya. Kyoko memeluk Yu dan melakukan sihir peledakan diri dengan seluruh tenaganya. これであなたの言葉は届きません期待通りあなたはとても強い命が一つしかないというのは不便ですよね相川さん死んで死んでとマカの一つ覚えですか Gelegar ledakan pun tercipta dengan dahsyat dan ketika ledakan berakhir, Yu jatuh terkulai sementara Kyoko masih berdiri. Cewek itu kecewa karena Yu hanya bisa mengatakan mati berulang kali dalam pertarungan mereka. Haruna mengambil gergaji mesinnya dan dia sudah muak dengan Kyoko yang sangat kejam itu.
Sera juga sudah memikirkan sebuah jurus baru dan dia meminta bantuan Aikawa untuk memberi jurus itu nama saat mereka pulang nanti. Setelahnya, mereka bertiga pun maju bersamaan untuk menyerang Kyoko. Sera melancarkan jurus pedang tanpa namanya, ribuan daun berhamburan serentak dan menerjang Kyoko. Namun Kyoko berhasil menghalaunya tanpa kesusahan. Dari arah lain, Haruna maju melancarkan serangan gergajinya. Sayangnya, Kyoko berhasil menahan serangan tersebut. Dia melempar Haruna dari puncak bukit dan Aikawa segera menangkapnya. Mereka berdua terpental dan nyungsep di kawasan makam dan Sera bergegas mendatangi mereka untuk memastikan keadaan. Di atas bukit, Kyoko melakukan sesuatu yang tak lazim. Dia menikam tubuhnya dengan pedang miliknya sendiri. Aikawa dan kedua cewek mendatangi Kyoko yang terbunuh di puncak bukit. Tak lama kemudian, cewek itu bangkit dengan kondisi tubuhnya yang sudah pulih. Aikawa merasa ngeri melihat bagaimana tubuh Kyoko bekerja. Kyoko berkata bahwa dia sudah kehilangan banyak nyawa sehingga dia akan merebut nyawa mereka semua yang ada di sana. Aikawa mengambil gergaji mesin dan berubah ke mode bencong perapatan lagi. Dia pun maju menghadapi Kyoko dan anehnya dia terang-terangan menerima serangan Kyoko. Sambil terus maju, dia menerima serangan parah berkali-kali. Dia pun tersungkur karena menderita luka parah. Kyoko melancarkan serangan pedangnya, namun Aikawa segera menangkapnya dengan sekali remas bila pedang Kyoko remuk berkeping-keping. Aikawa bangkit meski menderita luka parah. Dia pun mendekati Kyoko dan berjanji akan menghapus semua nyawa yang bukan miliknya. Kyoko menyerang Aikawa dengan sihirnya. Aikawa jatuh tersungkur, namun dia berhasil menerjangkan gergaji mesinnya ke tubuh Kyoko. Saat itulah, Aikawa bangkit dan menggergaji tubuh Kyoko terus-menerus. Setelah membunuhnya berulang kali, kini Kyoko hanya memiliki satu nyawa tersisa di tubuhnya. Kyoko merengkuh ketakutan melihat Aikawa yang mendatanginya. Dia minta ampun karena tidak mau mati, namun Aikawa pun muak. Dia membuang gergaji mesinnya dan melancarkan pukulan dahsyat ke tanah di samping Kyoko. Karena terkena efek getaran dahsyat, Kyoko pun jatuh pingsan.どうやら最後の命みたいだな。Setelahnya, Aikawa dan dua cewek mendekati Yu yang masih pingsan. Beberapa saat kemudian, Yu membuka matanya dan cewek itu berterima kasih karena sudah menyelamatkannya. Setelah itu, dia ingin pulang dan makan banyak. Saat itulah perempuan misterius muncul dan memeriksa keadaan Kyoko. Dia kagum karena Aikawa tidak membunuh muridnya itu. Aikawa bertanya siapa sosok perempuan itu, namun si perempuan malah berkata kalau Aikawa sampai membunuh Kyoko, maka dia tak akan ragu-ragu membunuh Aikawa. Haruna mengenal sosok itu sebagai guru besar alias si bos yang menelpon Aikawa. Mengetahuinya, Aikawa bangkit dan meminta perempuan itu mendidik muridnya dengan benar. Namun si guru besar bilang dia punya 10 juta murid sehingga tak bisa intens mengawasi mereka semua. Guru besar bilang dia akan membawa Kyoko bersamanya untuk dididik ulang. Aikawa bertanya kalau memang itu tujuannya, kenapa tidak dilakukan lebih awal? Namun, guru besar bilang niat awalnya datang ke sana adalah untuk mengambil tahu Kyoto yang dijanjikan Aikawa. Setelahnya, Aikawa baru ingat soal tahu. Dia pun minta maaf karena tahunya udah hancur meski masih di dalam plastik. Walaupun udah rusak bentuknya, Aikawa bilang kalau rasanya pasti belum berubah. Guru besar pun bilang dia mungkin akan membuat oseng-oseng tahu biar gak ribet. Setelah itu, Kyoko bangkit namun dirinya tampak berbeda. Ternyata dia sudah dirasuki sesuatu, dia menyapa Yu dan memperkenalkan dirinya sebagai Raja Malam Hari. Guru besar pun tahu bahwa selama ini Kyoko dimanipulasi oleh sosok itu. Setelahnya, asap hitam menyelimuti tubuh Kyoko. Dalam sekejap, sosoknya menghilang. Guru besar berpamitan kepada Aikawa dan yang lainnya, dia harus mengejar Kyoko dan dalam sekejap tubuhnya pun menghilang. Aikawa bertanya kepada Yu siapa sosok barusan. Yu pun menjawab bahwa Raja Malam Hari adalah kekuatan zombie yang dulu pernah dia kalahkan. Malam itu pun berlalu dan esok harinya tak ada kejadian berarti. Aikawa menyantai di rumahnya bersama para cewek. Dia membeli onigiri supermarket dan makan di beranda bersama dengan Yu. Sambil makan,
Dia bertanya apakah ada zombie selain dirinya. Yu menjawab bahwa dulu pernah ada seorang yang dia ubah menjadi zombie, namun karena terjerumus ke dalam kejahatan, maka Yu memusnahkannya. Aikawa pun meminta Yu untuk tidak khawatir, terlebih karena ada dia, Sera dan Haruna yang akan membantu. Saat itulah, Haruna dan Sera nongol sambil membawa telur dadar. Aikawa protes karena tadi katanya mereka mau membuat puding. Tapi ternyata membuat puding itu susah sehingga mereka ganti masak telur dadar. Kedua cewek itu masuk ke rumah dan seperginya mereka, Aikawa bertanya bagaimana perasaan Yu tentang kehidupan barunya. Yu pun menjawab bahwa dia tidak membencinya. なあユウはさ今の生活のことどう思うはあしゃあなしだ Di sana ada banyak pekerja yang lagi membuat ramen spesial pengusir Megalo. Di sana ada juga tempat buat makan dan mereka bertiga pun duduk manis dan menikmati ramen spesial. Aikawa happy banget karena rasa ramennya super maknyus. Aikawa paling suka sama daging celeng yang super lezatos itu. Pas tahu Aikawa suka daging celeng, Maelstrom ngasih daging celeng di ramennya buat Aikawa. Dikasih bonus, Aikawa malah bingung dan mengira Maelstrom gak suka daging celeng. Maelstrom bilang dia suka, tapi karena Aikawa suka juga, maka dia mau ngasih. Sebelum Aikawa tanya-tanya terus, Maelstrom minta cowok itu untuk diem dan makan aja. Aikawa berterima kasih dan langsung memakannya. Di sebelah Aikawa, Sera cuma makan ramen tanpa ekspresi. Maelstrom bilang kalau mau nambah tinggal bilang aja. Dan pas dikasih tahu begitu, Aikawa pun gak sungkan-sungkan lagi buat nambah. Setelahnya, Aikawa bertanya kenapa Megalo bisa dibantai dengan kuah ramen. Maelstrom menjelaskan kalau dia melakukan survei yang sangat lama melibatkan banyak kedai ramen buat menciptakan resep paling makjos. Dia udah makan di banyak tempat sambil memberi bintang setiap kedai ramen. Semua kedai ramen yang minimal dapat bintang 3 dari 5 bakalan diselidiki resepnya. Setelah riset panjang, akhirnya terciptalah resep pamungkas dari ramen yang lagi mereka makan. Aikawa melongo, dia ingin tahu kenapa Megalo bisa modar diguyur ramen, bukannya rahasia resep ramen itu. Karena dipaksa, Maelstrom bakal menjelaskan semuanya dari awal. Aikawa langsung dejavu karena pernah mengalami hal serupa pas belajar matematika sama Haruna. Habis itu, Aikawa harus mendengar cerita panjang lebar dari Maelstrom mengenai ramennya. Setelah semuanya dijelaskan, Maelstrom bilang kalau dia nggak bisa menjawab pertanyaan Aikawa. Maelstrom menunjukkan sebuah mesin raksasa dan menurutnya mesin itu dipasang untuk menuang ramen saat Megalo muncul. Aikawa bertanya apakah penggunaan mesin itu nggak bikin banjir? Sera malah kelihatan bad mood dan pengen cabut. Maelstrom menahannya dan bilang kalau ada orang yang mau menghancurkan mesin itu. Namun Sera no komen, dia pun ditawari buat gabung bersama mereka, namun Sera nggak mau. Dia pun meninggalkan tempat itu dan Aikawa juga pamitan dan balik bareng Sera. Di perjalanan pulang, Aikawa bilang kalau sepertinya mesin itu agak mengganggu. Sera membenarkannya dan bilang kalau penggunaan mesin itu bisa merusak ekosistem. Sera berkata kalau penggunaan mesin itu ada batasannya dan sudah melakukan penyelidikan terkait urusan tersebut. Mereka pun balik ke rumah. Di sana, Yu dan Haruna lagi menyiapkan pohon permintaan untuk memperingati puncak musim panas. Mereka semua bareng-bareng membuat permohonan dan menempelkannya ke pohon itu. Setelah kelar menempel, Aikawa dan geng cewek-cewek nyantai sambil menikmati es serut. Besoknya pas di sekolah, cewek utusan dari guru besar datang dan memberikan titipan dari guru besar. Gadis itu dia langsung minggat dan gak lama kemudian Maelstrom datang dan memberikan bekal untuk Aikawa. Pas cewek itu nongol, Aikawa syok karena Maelstrom pakai seragam sekolah. Orito nyamperin mereka dan memanggil Maelstrom dengan sebutan Tomonori. Menurut Orito, Tomonori adalah murid pindahan kelas sebelah. Maelstrom ngamuk dan nyakar-nyakar Orito karena disebut Tomonori. Tapi Orito bilang kalau cewek itu memang menuliskan Tomonori pas berkenalan di kelas sebelah. Maelstrom bilang kalau namanya Yuki bukan Tomonori. Orito ngeyel dan menuliskan Tomonori pakai huruf Jepang. Ternyata emang huruf yang menyebutkan Tomo dan Nori persis sama huruf yang menuliskan Yuki. Karena itu, wajar aja kalau Orito salah sangka. Ternyata Maelstrom udah menyamar di sekolah itu dengan nama Yuki. その名で呼ぶな。オリト知り合いなのか
隣のクラスの吉田智則だろ。その友則ってのは？友則じゃねえ。だって智則は智則だろ。友則じゃねえってんだろ。俺はユキだ。友則って読めんだろ。納得。バカ言え。メガネかけてよく見てみろ。Habis itu, Aikawa ngecek titipan dari guru besar dan ternyata isinya kacamata. Pas dia pakai, dia melihat Yuki. Nggak taunya, kacamata itu bisa dipakai buat melihat menembus baju. Aikawa syok sendiri karena dikirimi benda mesum begituan. Sepulang sekolah, Aikawa memakai terus kacamata mesumnya dan melihat setiap cewek yang melintas di sebelahnya. Apesnya, kacamatanya nggak sengaja kelempar dan nyaris ketabrak truk. Untungnya, dia segera menyelamatkan kacamata itu. Sera datang dan merebut kacamata itu. Pas dia pakai, dia langsung merendahkan Aikawa karena sudah melakukan hal mesum. Sera pun menyita kacamata itu. Besoknya, Haruna mimpi kalau Aikawa mau menciumnya. Haruna bangun dan merasa sebel. Dia berlari ke kamar Aikawa dan menginjak-injaknya. Di meja makan, Sera semakin merendahkan Aikawa karena udah masuk mimpi orang dan mau berbuat mesum. Di sekolah, Yuki alias Maelstrom alias Tomonori penasaran gimana biar bisa makin deket sama Aikawa. Dia minta saran sama cewek sekelas Aikawa yaitu Kanami. Setelah mendapat berbagai saran, Yuki pun praktek dan besoknya dia membawakan bekal buat Aikawa. Meski Aikawa udah dibawain bekal sama Haruna, tapi Aikawa tetap menerima bekal dari Yuki. Orito iri karena dia juga mau dibawain bekal. Dia pengen nyicipin masakan Yuki, tapi diomelin Yuki karena harus Aikawa yang makan lebih dulu. Sorenya, Yuki ngajakin Aikawa pulang bareng. Ternyata Aikawa ikut-ikutan Oriko manggil Yuki dengan sebutan Tomonori. Yuki pun gak mempermasalahkannya, dan Aikawa nawarin buat mampir, tapi Yuki menolak karena ada Sera. Setelahnya, Aikawa tanya mengenai mesin pembuat ramen, dan Yuki bilang kalau mesin itu rusak. Pas mereka mau berpisah, Haruna datang pakai baju bagus. Dia ngambek karena Aikawa malah berdua-duaan sama Yuki. Biar cewek itu nggak ngambek, Aikawa bakal ngajak dia ngedate besok. Mendengarnya, Yuki pingin ikutan. Dia juga nyaranin biar Sera dan Yu diajak juga. Aikawa pun setuju meski Haruna malah makin ngambek. Besoknya, mereka semua jalan-jalan bareng di mall. Yuki menggandeng tangan Aikawa dan Haruna juga nggak mau kalah dan menyeret tangan cowok itu. Mereka keluyuran ke sana-sini, nyoba berbagai pakaian, makan di restoran, dan nyantai di taman pas udah malam. Haruna nemuin Aikawa, dia ngambek dan gebukin Aikawa karena malah ngajakin cewek-cewek lain buat ikutan. Aikawa nggak bisa apa-apa dan membiarkan tubuhnya bonyok. Sementara itu, seseorang menemui Yu, dan ketika Aikawa dan yang lainnya ngumpul, mereka baru sadar kalau Yu menghilang. Ya, 不幸な偶然だね、ユークリウッド。たまたま散歩していたら君に会った。あれネクラマンサーは Sera berkata bahwa mungkin Yu ditangkap oleh atasannya. Dia pun mengaku bahwa kemarin mendapat perintah untuk membunuh Yu. Aikawa dan rekan-rekannya pun terkejut setengah mati, namun yang menangkap Yu bukanlah atasan Sera. Yu pergi bersama seorang pria yang dulu dia jadikan zombie. Pria itu sudah lama ingin bertemu dengan Yu, dia masih kesal karena Yu tak mau bersamanya selamanya. Namun, Yu punya alasannya sendiri, dan karena pria itu melakukan kejahatan fatal dan tak bisa dimaafkan, karena itu dulu Yu mengatakan menghilang sehingga zombie itu lenyap. Namun ternyata zombie tersebut bertahan dan hidup di dunia bawah. Dia tak senang melihat Yu bisa memiliki teman. Sementara itu, Sera menjelaskan bahwa para ninja menganggap bahwa Yu menjadi penyebab para megalo bermunculan. Karena itulah Yu harus dimusnahkan. Aikawa bertanya apakah Sera ingin membunuh Yu. Sera menjawab bahwa dia sudah ditugaskan untuk membunuh Yu. Namun setelah diyakinkan baik-baik, Sera memilih untuk mengabaikan tugas dan menyelamatkan Yu. Mereka pun segera mencari Yu. Di sisi lain, Yu dan si zombie melihat Aikawa dan teman-temannya berusaha mencarinya. Si zombie menggunakan kekuatannya untuk merobohkan biang lala ke arah Aikawa dan gengnya. Aikawa tertimpa biang lala namun dia masih selamat dan Yu pun panik karena teman-temannya hampir celaka gara-gara dirinya. Si zombie berkata bahwa itu hanyalah awal dari penderitaan teman-temannya.
Karena emosinya bergejolak, Yu malah memunculkan boneka kapal raksasa dari langit. Boneka itu jatuh dan menimpa Haruna. Aikawa dan yang lainnya pun mencoba menyelamatkan Haruna, namun boneka kapal terlalu besar untuk didorong. Sampai akhirnya, guru besar datang menemui Yu dan si zombie. Dengan sekali serang, dia berhasil mengempaskan boneka kapal itu menjauh. Si zombie pun takjub dengan kekuatan guru besar yang sudah melegenda sampai dunia bawah. Sementara itu, giliran Yuki yang tertimpa boneka itu. Aikawa bergegas mencoba untuk menyelamatkannya, dan saat itulah Yuki kehilangan kendali. Dia memanggil robot raksasa bernama Mysticor dan menghancurkan boneka kapal. Namun robot itu lepas kendali dan menyerang ke segala arah. Terakhir, robot itu mulai memproses penghancuran diri. Aikawa nekat menerjang energi dahsyat dari si robot ke arah Yuki. Dia mencoba menyadarkan cewek itu. Setelah dia memeluknya, akhirnya Yuki tersadar dan robot raksasa pun menghentikan proses penghancuran dirinya. Sementara itu, si zombie berpamitan kepada Yu, guru besar juga cabut setelahnya.ユークリウッド、君が僕の望みを叶えてくれるまで僕は諦めないからね。本当だ、あの格好に似合わず彼なかなかやりますね。ちょっと、私の話はまだ終わってませんよ。Yu bergegas menemui rekan-rekannya dan setelah itu mereka pun berjalan pulang. Sebelum sampai rumah, Yu ingin mampir ke Indomaret lebih dulu sambil meninggalkan pesan untuk Aikawa. Mereka pun berpisah, padahal rencana Yu adalah pergi dari teman-temannya agar mereka aman. Sesampainya di rumah, Aikawa baru menyadari pesan dari Yu. Dia mencari Yu ke Indomaret tetapi tak menemukannya. Dia pun kembali ke rumah dan mulai menangis. Saat itulah cewek-cewek menemuinya dan memintanya untuk jangan cengeng. Beberapa bulan sudah berlalu sejak Yu menghilang dan tak ada tanda-tanda di mana keberadaannya. Sementara itu, Sera mulai diserang ninja sesama klannya karena menolak perintah membunuh Yu. Suatu malam, Aikawa pergi ke Indomaret dan di sana dia bertemu dengan Yoruno alias si Raja Malam alias si zombie satunya lagi. Sera dan Haruna muncul di sana, pertarungan pun terjadi, namun Yoruno sangat sakti menggunakan sihir bayangannya. Untungnya, Yuki dan para ninja pengisap darah berdatangan. Pertarungan pun semakin sengit sampai akhirnya Yoruno memutuskan untuk mundur. Besoknya, Yuki memberitahu Aikawa bahwa lokasi Yoruno sudah diketahui. Sementara itu, Sera melihat Yu yang berada di depan rumah. Dia mendekatinya, namun Yoruno muncul dan menikam Sera dari belakang. Cewek itu pun ambruk tak bernyawa. Yoruno mengajak Yu pergi kalau dia ingin teman-temannya selamat. Sebelum pergi, Yu memberikan darahnya ke Sera sehingga cewek itu terselamatkan. Setelahnya, Aikawa dan Haruna menyusul Yuki ke lokasi tempat Yoruno berada. Di sana, mereka malah dijamu makan-makan sama Yoruno. Tak lama kemudian, para ninja berdatangan dan Yoruno meletakkan bom waktu di kepala Haruna, kemudian pergi membawa Yu menjauh. Bom itu tipe parasit yang nemplok di kepala, bisa dipindahkan dari satu kepala ke kepala lain tapi tak bisa dihentikan. Karena itu, Aikawa memindahkan bom tersebut ke kepalanya dan dia pun melompat keluar jendela dan bom itu pun meledak di udara. Setelahnya para cewek berhasil menemukan semua bagian tubuh Aikawa dan menyatukannya. Namun setelah fisiknya sembuh, Aikawa tak kunjung bangun. Tak lama kemudian guru besar muncul di sana. Dia menjelaskan bahwa pikiran Aikawa pasti terjebak. Karena itu, dia mengirimkan pikiran Haruna ke alam bawah sadar Aikawa. Di sana mereka bertemu dan Haruna melihat Aikawa yang menyalahkan dirinya sendiri karena terlalu lemah. Haruna pun menenangkan Aikawa dan pada akhirnya Haruna berhasil membuatnya sadar dan terbangun. Setelahnya, Aikawa dan Haruna pergi menyusul Yoruno dan muncul di hadapannya. Yoruno pun menjelaskan keinginannya, dia sudah muak menjadi abdi dan ingin Yu membuatnya terbunuh. Namun Yu tidak mau melakukannya karena dia tidak mau melukai teman. Meski begitu, Yoruno memaksanya karena sudah muak dengan keabadian. Akhirnya, Aikawa pun melawan Yoruno karena tak memahami perasaan Yu. Sementara itu, Sera yang telah meminum darah Yu berdiri di pintu gerbang ke dunia iblis. Dia menggunakan biola dan memainkan lagu yang melancarkan berbagai serangan untuk melawan gerombolan megalo yang datang. Para ninja pengisap darah pun berdatangan untuk mendukungnya. Mereka semua melakukan konser musik dan menyerang para musuh dengan jurus ngeband. Sementara itu, Aikawa berjuang habis-habisan melawan sang Raja Malam.
Secara mengejutkan, gergajinya bereaksi dan meyakinkan Aikawa serta Haruna untuk bergabung dan berubah menjadi mode penyihir. Keduanya pun berubah bersama-sama dan sukses mengatasi perlawanan dari Yoruno. Celakanya, selama proses pertarungan, Haruna terpisah dari Aikawa. Sementara itu, Aikawa mulai memukuli Yoruno karena tidak memahami perasaan Yu. Yoruno pada akhirnya memahami Aikawa, sampai akhirnya Yu pun setuju untuk mengakhiri keabadiannya. Yu membisikkan sesuatu di telinga Yoruno, kemudian zombie tersebut akhirnya melebur lenyap. お前は知ってんのかお前はユウが好きな食べ物知ってんのかよ毎日毎日ユウがどんな思いで暮らしているかユウの笑顔一番可愛い顔お前は見たことがないのかよすまなかったユークリウッド。死んだらペンギンにしてくれ。 Setelah itu, Aikawa meminta kepada Yu untuk tidak pergi lagi. Pada akhirnya, Yu bersuara dan bilang bahwa dia akan tetap bersamanya apapun yang terjadi. Haruna kemudian terbang dari langit lantas mendarat di depan mereka. Dia memberitahu mereka bahwa dia baru saja terbang keliling dunia. Dia kemudian terkejut mendengar Yu sudah mau bersuara. Secara keseluruhan, anime ini sangat oke buat ditonton. Ceritanya sukses memadukan unsur harem, komedi, dan juga misteri. Villain utamanya juga bukan yang muluk-muluk ingin menguasai dunia atau menghancurkan dunia. Malahan, Sang Raja Malam hanya ingin dia disudahi dari keabadian panjangnya. Menjadi menarik karena Yu sudah tidak mau menggunakan kekuatan kata-katanya untuk mengakhiri nyawa siapapun. Oke, sampai di sini aja pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk kasih like, komen, dan subscribe kalau belum. Nah, terima kasih ya buat kebersamaannya. Dan kita ketemu lagi di episode yang akan datang. Dadah! ようこそ身の程知らずのバカ野郎。